Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami kepadamu atas berkat-Mu yang kami rasakan di pagi hari ini. Kami masih bisa menghirup udara segar, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Bahkan firman-Mu dapat menguatkan kami di masa-masa pandemi ini, dan firman-Mu dapat menuntun jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu jangan lupa tertawa. Firman Tuhan terambil di dalam Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah wawancara, Presiden Lincoln pernah diajukan sebuah pertanyaan, bagaimana ia menangani seluruh tekanan selama perang saudara terjadi. Lantas ia pun menjawab, seandainya saya bukan orang yang suka tertawa, saya tentu tak dapat mengatasinya. Sebagaimana tawa adalah ungkapan rasa gembira, namun tertawa yang dimaksudkan oleh Lincoln adalah usaha yang kita lakukan untuk melahirkan rasa gembira. Saudara, penulis Amsal pernah memberitahu bahwa hati yang gembira erat kaitannya dengan wajah yang berseri-seri, dan sebaliknya kepedihan hati hanya akan mematahkan semangat. Saudara, tawa merupakan natur kita sebagai manusia dan sangat dibutuhkan bagi jiwa kita. Jika kita dapat tertawa pada masa-masa kesesakan, maka kita tak akan pernah kehabisan apapun untuk tertawa. Hal senada disampaikan oleh Rick Warren bahwa salah satu cara untuk menjadi orang sabar adalah dengan mengembangkan selera humor. Belajar menertawakan diri sendiri diperlukan untuk menemukan kegembiraan pada saat merasa frustrasi. Jika kita dapat menertawakannya, maka kita dapat hidup dengannya. Saudara, kapan terakhir kita tertawa? Seringkali tawa menjadi magnet yang menolong kita untuk menjaga hati tetap gembira dan bersukacita. Karena hati yang gembiralah, maka Rasul Paulus yang saat itu sedang berada di penjara bisa menasehati jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Masalah dan derita adalah bagian hidup, saudara. Sehingga tak ada untungnya bersungut-sungut dan mempertahankan wajah muram. Saudara, Tuhan ingin kita bersukacita. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Ayub pasal 8 ayat 21. Bila hidup terasa berat, cobalah bangkitkan tawa. Kembangkan humor yang baik dan sehat. Sempatkan membaca cerita lucu maupun menonton film lucu, dan biasakanlah membangun sukacita dengan keluarga dan sesama. Karena hati yang gembira adalah obat supaya kita tak lupa untuk bersyukur. Jangan sampai beratnya hidup membuat kita jemu bersukacita. Seperti apa yang diungkap oleh Chesterton, bahwa keputusasaan bukan disebabkan oleh jemu akan penderitaan, melainkan karena jemu bersukacita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kembali bahwa kami harus tetap bergembira dalam Tuhan. Tatkala masalah hidup seringkali menimpa kami, namun Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena kami tahu di balik setiap persoalan hidup kami,
ada sukacita yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam keseharian kami, bahkan di dalam aktivitas kami hari ini, baik kami yang bekerja, yang studi, maupun pekerjaan lain. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan menuntun jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.